Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyina Muhammad Rasulullah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua DKM Bapak Haji semoga beliau senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan disormati. Juga para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para asatidz, para hujaj, para orang tua yang hadir, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus guru kita bersama Akhinal Mahbub Ustaz Muhammad Shalih bin Allah Fituli Hayati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya selalu kita bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik, inayah, hidayah, barokah yang alhamdulillah saat ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat zahiron aw batinah. Semoga kesehatan ini kita pergunakan untuk senantiasa meningkatkan amal-amal yang baik sehingga kesehatan kita membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin masih ada di rumah sakit atau mungkin ada di rumah sedang diuji sama Allah dalam kondisi tidak sehat badannya sehingga dia tidak mampu beraktivitas sebagaimana mestinya. Maka tentunya kita yang alhamdulillah diberikan kesehatan fisik, bisa menggerakkan anggota tubuh kita, bisa mewujudkan niat kita yang mulia, beribadah sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan nikmat ini kita senantiasa jaga baik-baik. Jangan sampai banyak orang yang kecewa di saat dia jatuh sakit, dia merasakan bagaimana begitu pentingnya nikmat sholat. Baru orang merasakan pentingnya menghargai waktu, kesempatan di saat tidak ada lagi kesempatan. Maka jangan pernah sia-siakan kenikmatan yang Allah berikan ini, kita pergunakan di dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita butuh syafaat dari beliau,
yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa memperdalam, menghayati, memahami ilmu baginda Nabi Muhammad SAW dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita hidup, maka kehidupan kita ini sesuai, serasi, selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka bisa dipastikan semua ihwal kita, ahwal kita, af'al kita ini dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya, Allahumma inni as'aluka husnal mahabbah. Ya Allah, aku minta kepadamu supaya diberikan rasa mahabbah, rasa cinta yang baik, rasa cinta yang tulus, yang murni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Maka bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, ucapan kita juga harus dibimbing, ya, diarahkan. Ucapan kita harus sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Qaulan karimah, kata Allah, ucapan yang membawa ya kemuliaan. Qaulan ma'rufa, ucapan yang membawa daripada ya hal yang baik, manfaat, maslahat untuk orang. Yang di dalamnya ucapan-ucapan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, ucapan yang berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ucapan kita ini nanti di akhirat akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memperberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah Fatihah buat saudara-saudara kita, terutama jamaah kita yang sudah menghadap Allah. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah menghadap Allah, mereka tidak butuh lagi dengan sumbangan materi, kiriman materi. Yang dibutuhkan oleh orang yang ada di alam barzah adalah doa minal mu'minina wal mu'minat, dari orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Semoga insya Allah dengan Fatihah kita untuk orang-orang yang kita cintai, bertambahnya pahala buatnya, dan kita pun senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah. La hadirin ya wa la kulli niyatin sallallahu ila hadrat Rasul wa la niyatil maqbul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada suatu keterangan, kalau kita sering kirim doa untuk orang yang sudah tidak ada, maka mudah-mudahan di saat kita sudah tidak ada pun ada yang mendoakan kita. Maka pernah suatu ketika Nabi Muhammad merasa kehilangan sahabat yang biasa aktif di masjidnya, sahabat nggak ada. Maka nanya Rasulullah ke sahabat yang lain, si fulan kemana? Ini beliau sudah nggak ada ya Rasul. Bolehkah kau tunjukkan mana kuburannya? Maka kata sahabat tadi, mari ya Rasul, kuburannya si fulan di sana. Maka Nabi menziarahi kuburan orang yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah saudara kita seperjuangan. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi menziarahi kuburnya, mendoakannya. Dan baginda Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah pelit dengan doa. Dalam satu riwayat jemaah rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad kalau ba'da tahajud itu beliau keluar dari Masjid Nabawi menunggu waktu subuh. Jemaah rahimakumullah, beliau ke makam Baqi.
tinggal muter berapa ratus meter kan gak jauh. Menjelang waktu subuh, Nabi datang, assalamualaikum ya ahli kubur. Beliau masuk mendoakan semua orang yang ada di makam baki itu. Itu kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau kita sering berziarah, itu bisa melunakkan kolbu kita. Kalau kita sering berziarah ke kuburan, kirim doa, ambil iktibar pelajaran bahwa kita suatu saat pun sama akan ada di dalam tanah. Maka Nabi mendoakannya. Begitupun jamaah rahimakumullah, di setiap hari terjadinya perang Badar, di bulan itu maka Nabi pun mengunjungi itu yang namanya Gunung Uhud. Di situ ada makam syuhada dan Nabi mendoakan di sana para syuhada. Jadi yang namanya haul itu adalah amalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak ada batasnya, silakan. Kalau kita mampu. Kalau nggak mampu, jemaah rahimakumullah, ya kita kumpulkan keluarga. Kita sebutkan tuh kakek nenek uyut kita, almarhum almarhumah. Di samping mengumpulkan itu keluarga besar kita. Sebab kapan lagi jamaah rahimakumullah momen yang paling bagus untuk ngumpulin keluarga kecuali doa bersama. Kadang begitu Pak. Kalau orang tuh udah nggak ada, jamaah rahimakumullah, mohon maaf, dengan kesibukannya tuh nggak ada waktu untuk silaturahim di sana. Maka adanya haul jamaah rahimakumullah, diingatkan saudara-saudara kita biar pada kumpul para keponakan, biar pada ta'aruf, pada kenal. Juga biar pada ingat jasa kakek neneknya yang menjadi wasilah hadirnya kita di bumi ini, di dunia ini. Maka tidak ada suatu kebahagiaan bagi orang yang sudah tidak ada kecuali mereka didoakan oleh kita yang masih hidup. Itu luar biasa senangnya hadirin dalam kitab Wasiatul Mustafa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, kelahiran daripada bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Alhamdulillah hujan ya Pak ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Kata Nabi, berdoalah di saat turunnya hujan. Itu saat mustajab. Saat mustajab. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau ada turun hujan, doa sama Allah sambil baca doa tadi, Allahumma shayyiban nafi'an. Lalu minta sama Allah, silakan apa yang kita minta kepada Allah, kata Nabi bakal dikabul sama Allah. Amin ya rabbal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Habib Allah, kekasihnya Allah. Beliau Allah ciptakan nurnya sebelum Allah ciptakan makhluk yang lain. Dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah, dalam kitab Al-Anwar Qudsiyah dijelaskan bahwa setiap manusia ini jamaah rahimakumullah tercipta daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan para nabi termasuk Nabi Adam yang kita ketahui ada 124.000 nabi, 313 rasul, 25 rasul yang wajib diketahui. Itu semuanya bersumber dari cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang yang alhamdulillah disibghah qalbunya, dicelupin hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, dengan taufik inayah, maunah dari Allah, sehingga ada tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad
dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah, dalam kitab Al-Anwar Qudsiyah, itu dijelaskan orang-orang yang ada mahabbah yang dalam kepada Nabi Muhammad, termasuk orang yang mendapatkan percikan cahaya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah hadirin. Tidak semua orang diberikan nikmat merasakan daripada nikmatnya ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah merasakan nikmatnya berjamaah, nikmatnya duduk di majlis taklim, pengennya berlama-lama mendengarkan majlis taklim. Inilah para sahabat hadirin, kalau ada majlis taklim beliau terus merapat, kumpul dengan baginda Nabi Muhammad sampai Nabi pesan, kalau kamu sedang melalui suatu tempat lalu kau dapati ada majlis taklim, farta'u, mampir di situ, mampir, kata Nabi. Di situ ada raudhah min riyadil jannah, ada taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis ilmu dapat ampunan dari Allah. Duduknya di majlis ilmu dinilai zikir di hadapan Allah. Duduknya di majlis ilmu bertambah derajat di hadapan Allah. Duduk di majlis ilmu berkumpul dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ilmu mendengarkan ta'lim mendatangkan ketenangan dalam qalbu kita, dalam jiwa kita. Diberikannya foto, diberikan kecerdasan pada akal pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan bimbingan kepadanya. Dengan barokah kita mengunjungi majlis ilmu, diberikan kemampuan untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sahabat, ya Rasul, kalau aku duduk di dekatmu ketika di majlis ilmu, terasa dekat itu surga. Tapi kalau sudah ke rumah, udah banyak yang dipikirin di rumah. Ya, Bapak beda kan? Kalau di majlis taklim nih kayaknya betah gitu ya. Kayaknya enak gitu, nggak mikirin yang di rumah. Saya yakin utang juga pada lupa. Iya, alhamdulillah punya utang Ustaz saya mah ya. Iya, yang punya utang ya mudah-mudahan dengan barokah majlis taklim dilunasi nama Allah. Amin ya rabbal. Maka yang ada adalah tadi kenikmatan lazzatul ibadah, lazzatul ta'ah, nikmat di majlis taklim. Itulah sahabat tadi ya Rasul. Kalau saya duduk di majlis taklim begitu merasakan dekatnya surga, tapi kalau sudah ke rumah ya Rasul, udah malas banget. Udah banyak pikiran-pikiran yang luar biasa, kadang mengganggu fokus konsentrasi yang dalam ketaatan kepada Allah. Maka diantaranya hadirin, syaitan itu menggoda umat Nabi Muhammad. Diantaranya adalah membuat orang tadi ini dia menunda-nunda dalam kebaikan. Mau baca Quran, ntar aja masih ada waktu, ntar aja habis isya, ya, habis maghrib mau udah nggak usah dulu, ntar habis isya. Giliran isya emang kita tahu nanti habis isya jam rahimakumullah ada waktu seperti waktunya maghrib. Jangan-jangan habis isya ada tamu, jangan-jangan habis isya mohon maaf, ya kan kita nggak tahu. Diajak keluarga, momen maghrib tadi tuh ya Allah, itu kesempatan yang baik, niat yang mulia, wujudkan niatnya. Begitupun sodako, mohon maaf, yang namanya syaitan itu nggak demen Pak sama orang yang berbuat baik, udah nggak demen banget. Ada uang yang rahimakumullah, Allahu Akbar, kotak lewat. Kata setan, udah ntar aja kan mau sholat sebelah sholat juga ada kotak. Ya. Jadi sebenarnya masuk yang rahimakumullah, pikirannya di sono, dibayanginya. Udah gampang, ntar sodako mah di sono juga, kayaknya mah lebih butuh. Akhirnya sampai rumah beda ceritanya, digoda lagi Pak, sampai nggak jadi. Maka yang bagus di saat ada kotak lewat, ada niat Bismillah. Adapun pengen sodako, sodako lagi di sana. Ini orang yang terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti bujukan-bujukan syaitan yang menunda-nunda kebaikan. Begitupun tahajud begitu Pak. Udah bangun jam 3, ntar tahajud kan waktunya masih ada sebelum takliman.
Ya kan, ntar 3:30. Iya 3:30. Oh, ntar 10 menit lagi tanggung. Masih ada waktu. Sekarang mau subuhnya jam 5 kurang 15. Allahu Akbar. Terus digoda, mau zikir begitu, mau silaturahim, mau ke majelis ta'lim, mengunjungi para alim ulama, semuanya terus dapat godaan-godaan. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah, sampai kita sakaratul maut digoda sama syaitan. Sakaratul maut, lakinu mautakum, bimbing tuh orang dalam keadaan sakaratul maut dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Kata ulama Allah aja, Allah, Allah. Kalau la ilaha illallah kepanjangan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata ulama, baca kalimat Allah, 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 karena ini kalimat tauhid. Allah. Kalau sudah terdengar atau ada gerakan Allah, udah, gak usah terusin lagi, udah. Kata ulama, ini udah insya Allah dapat husnul khatimah. Dibimbing Pak, saat itu Masya Allah berjuang itu Pak, supaya imannya lepas. Ya rahimakumullah. Mohon maaf, sekelas kita jauh banget amal solehnya Pak. Kiai Barseso Pak, Kiai Barseso dalam kitab itu, ini muridnya ribuan Pak, seorang wali. Ternyata bisa dilepaskan imannya oleh Allah karena kebawa bujukan syaitan. Kiai Barseso meninggalnya dalam keadaan kafir karena tidak menyebut Allah, tidak beriman kepada Allah, tapi ngikutin daripada ajakan syaitan. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka teruskan kita di dalam kebaikan, terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kemampuan ya, dalam menjaga keimanan kita biar istiqomah dalam kondisi apapun. Senang, susah tetap iman sama Allah, sehat, sakit tetap iman sama Allah, dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sebaliknya tetap lapang sempit, tetap iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tadi punya iman, ini bentuk dia punya rasa cinta kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165, maka orang yang beriman bagaimana? Walladzina asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu jemaah rahimakumullah, dia begitu amat cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang cinta yang sejati hanya cinta kepada Allah. Lalu setelah kita mencintai Allah, wajib mencintai Nabi Muhammad. Ini satu paket Pak, ini gak bisa dipisah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Akan sempurna kecintaan hamba kepada Allah ketika dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad, itu cinta yang hakiki, cinta yang abadi, cinta yang tidak pernah pudar, cinta yang akan kita bawa sampai di negeri akhirat. Kalau kita cinta kepada makhluk hadirin bakal ditinggal. Boleh kita cinta kepada pasangan, tapi cintanya karena Allah, maka ajak istri kita biar kenal Allah, biar beribadah kepada Allah, biar dapat rahmatnya Allah, biar dapat ridhonya Allah. Maka pasangan kita dan kita sama-sama berada dalam surganya Allah. Cinta kita kepada anak-anak kita, kaitkan cintanya karena Allah. Maka bimbing anak-anak kita jangan sampai lupa dia kepada Allah. Tanamkan tauhid, keimanan kepada Allah. Tanamkan ibadah kepada anak-anak kita dari sejak dini, biar nanti jemaah rahimakumullah di saat kita menghadap Allah, anak kita terus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimakumullah, tanamkan rasa cinta yang dalam kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta yang akan kita bawa selamanya di negeri akhirat.
Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah di dalam kehidupan dunia ini akan senantiasa terus hidupnya tertata dengan rapi, dengan baik, dengan terarah. Karena Nabi Muhammad ngikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita lihat ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita lihat muamalahnya Nabi Muhammad berhubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Makanya guru kita ini adalah beliau, Nabi Muhammad. Beliau murabbi ruhina, beliau guru rohani kita, Nabi Muhammad. Bagaimana nggak disebut guru kita semua pengetahuan dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in, ulama. Maka ulama ini adalah pewarisnya Nabi Muhammad. Jangan pernah kita mengganggu para alim ulama. Beliau mewarisi ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah nggak ada, sahabat udah nggak ada, tabi'in. Sekarang tinggal ulama, hadirin. Dan ulama ini sedikit satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, hadirin. Kalau nggak ada ulama, laulal ulama kal bahadi. Kalau udah nggak ada alim ulama yang menyampaikan ilmu pengetahuan agama, manusia hidup semaunya sendiri, tidak ubahnya seperti hayawan. Nggak ada aturan hidup, diterjang mana yang halal yang haram nggak peduli. Yang halal jamu rahimakumullah malah nggak diikutin, yang haram diambil. Diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan ada yang halal, ada yang haram. Yang halal dimakan itu pengaruh pada fisik kita, karena ketika kita makan yang halal menjadi energi, menjadi darah. Ya, itu semuanya akan bernilai positif, berpengaruh positif pada tubuh kita. Makanya kata ulama, kalau kita punya anak di pondok pesantren atau anak kita sedang nyari ilmu, jangan pernah, mohon maaf, dikasih dari barang yang haram. Nanti anak kita ini susah dapat ilmu, karena yang namanya kesucian itu tidak akan bisa campur dengan yang tidak suci. Maka jemaah rahimakumullah, barang yang halal tadi walaupun sedikit itu bisa berpengaruh dalam ketaatan kita kepada Allah. Man akalal halal soffat fikruhu wa raqa qalbuhu. Orang yang makan dari makanan yang halal dibersihkan pikirannya, sehingga pikirannya selalu berpikir yang baik. Hatinya senantiasa dientengin untuk melakukan kebaikan di hadapan Allah. Kalau kita, mohon maaf ya rahimakumullah, di saat kita mau ibadah terasakan ada berat mau ibadah, koreksi, ada apa pada tubuh kita? Kok tahajud berat banget ya? Duha berat banget, baca Quran kok berat banget, padahal ada kesempatan bisa ilmunya, tapi kok berat ya? Ada apa ya Allah? Cepat-cepat kita taubat sama Allah, iringi dengan sholat duha. Di sholat duha itu ada doa, in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Kalau saya rezekinya masih di langit, ya Allah turunin. In kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rezeki saya masih di bumi, ya Allah keluarin. In kana mu'assaran fayasirhu. Kalau rezeki saya masih susah, ya Allah gampangin. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki saya, ya Allah masih jauh, deketin. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezeki saya mungkin saya makan dulu, ya Allah banyak hal-hal yang tidak disukaimu, ya Allah fatahhirhu, bersihkan ya Allah. Tidak ada kata terlambat, hadirin. Maka ada keterangan, kalau kita menjaga sholat duha, hadirin, insya Allah maka sesuai dengan apa yang kita minta tadi akan senantiasa dikabul sama Allah, sehingga kalau mungkin ada sesuatu yang tidak disukai sama Allah akan dimaafkan sama Allah, dan sedikit demi sedikit akan dilembutkan hatinya, sehingga terus insya Allah kita akan dapat rezeki yang barokah, ya kan, kesehatan yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah. Itu ngaruh. Jamaah rahimakumullah. Ada kalanya anak saya di pesantren, Ustaz,
ya tahunan. Tapi masya Allah sekarang itu di rumah nggak malah meraktekin ilmunya. Kan ada seperti itu. Ya tinggal tobat sama Allah, minta doakan anaknya tadi yang dapat ilmu dari Allah supaya diampuni kesalahan di masa yang lalu dan Allah berikan ilmu yang manfaat. Tidak ada kata terlambat, Pak. Asal mau tobat insya Allah diampuni sama Allah. Karena yang namanya manusia memang gak ada yang suci, Pak. Gak ada yang suci. Makanya kenapa Nabi Muhammad nganjurin banyakin ibadah sama Allah, itu bisa menutup kekurangan-kekurangan di masa yang lalu. Dosa-dosa di masa yang lalu akan dibersihkan dengan ibadah kita saat ini. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menutup dosa-dosa di masa yang lalu. Perbanyakin sholat sunnah aja. Barangkali kita di masa yang lalu banyak sholat fardu yang kurang tepat waktu, atau mungkin kita sering ninggalin dulu karena kesibukan. Insya Allah perbanyak saum sunnahnya, perbanyak sodakonya kalau kita mungkin ada rezeki yang lebih. Perbanyak zikirnya hadirin. Itu zikir melunakkan hati kita hadirin. Biar kita ini jangan jadi orang yang sombong, biar jangan jadi orang yang kikir, yang bakhil. Maka orang yang zikir itu jamaah rahimakumullah akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kiat bagaimana supaya menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, begitupun kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mempelajari daripada sejarahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadirin, beliau itu apa yang pernah dialami oleh umatnya, semua pernah dialami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang rahimakumullah, kalau ada umatnya, dia ketika lahir ternyata nggak ada ayahnya, Nabi ngalamin. Ketika usia 6 bulan atau 6 tahun jamaah rahimakumullah, kalau Nabi Muhammad 6 tahun, beliau nggak ada ayah bunda, Nabi ngalamin. Kalau ada umatnya dia usia 8 tahun 9 tahun udah nggak ketemu ayah bunda, nggak dibimbing, nggak dididik ayah bunda, dititipin sama pamannya, sama kakeknya, Nabi ngalamin. Usia remaja Nabi kerja, Pak, kuli, gembala kambing dapat upah hadirin buat makan, ngalamin Nabi. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad pernah dicela, dicaci, dihina, disebut orang sahir, orang yang tukang sihir, disebut majnun, orang gila hadirin. Nabi ngalamin. Kita subhanallah enggak, kita enggak disebut orang gila. Nabi mah sering diomongin majnun, anta majnun, kau gila, kau gila. Tapi Nabi marah enggak. Nabi Muhammad yang rahimakumullah sering kali jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diasingin, digibahin, udah biasa. Jadi kalau ada umat digibahin, ya Nabi udah biasa begitu. Diasingin. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Beliau kalau mau ke Masjidil Haram jemaah rahimakumullah, itulah nunggu suasana yang sepi, Pak. Karena kalau udah kelihatan Abu Jahal, pasti Abu Jahal nyuruh orang, pasti suruh ganggu, Pak. Bukan hanya orang yang disuruh, termasuk Abu Jahalnya langsung hadirin. Ketika Nabi lagi sholat, Abu Jahal jemaah rahimakumullah ngambil batu, Pak, mau ditimpukin ke kepalanya Nabi Muhammad. Coba. Itu Nabi diganggu segitunya. Nabi Muhammad sering jemaah rahimakumullah kalau mau berangkat ibadah ditampa, diludahin jemaah rahimakumullah, sering. Jemaah rahimakumullah sampai berumah tangga dengan Siti Khadijah. Jemaah rahimakumullah, maka Nabi saat itu diboikot, Pak, 2 tahun setengah. Nabi pindah ke suatu tempat di bukit, Pak, karena nggak boleh berinteraksi di kota Mekah. Silakan suruh pindah, silakan ya ngungsi di mana. Bayangin 2 tahun setengah nggak makan, Pak. Ya Allah, sampai Siti Khadijah makan rumput, Pak. Padahal Siti Khadijah orang kaya raya, saudagar yang kaya raya, tapi setelah menikah dengan Nabi Muhammad itu diasingin oleh Abu Jahal, nggak boleh berdagang, nggak boleh kumpul gaul sama orang yang di situ, nggak boleh.
Maka 2,5 tahun hadirin, Nabi Muhammad terpaksa kadang makan ya ada kulit yang lama bisa digodok itu biar lunak kembali, dimakan oleh Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Berapa kali Nabi Muhammad diusir jamaah rahimakumullah ke Habsyi, ke Taif, sampai terakhir di kota Madinah. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah juga ngalamin seperti umatnya, nggak punya makanan Pak, pernah. Nggak punya, beberapa hari itu. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, dalam suatu riwayat 5 hari Nabi Muhammad nahan nggak makan Pak. Diikatlah itu dalam perutnya ada batu, biar nahan jangan sampai lapar banget gitu, diikat Pak, kencang. Jadi kalau pas lagi ruku kan bunyi, tidak bunyi. Allahu Akbar. Sahabat jamaah rahimakumullah, ada juga sahabat Umar beberapa hari nggak makan hadirin. Iya, karena ngikutin juga amaliah Nabi Muhammad gitu kan. Ya kudu sabar dalam dakwah mah. Ada kalanya nggak punya apa-apa ya kudu sabar. Ternyata sama Pak, diikat juga hadirin, bunyi juga Pak. Rasulullah bunyi kerap ya. Sahabat Umar juga sama. Ketika ditanya perasaan, kata Rasulullah, engkau tadi ada suara apa wahai Umar? Aku 3 hari ya Rasul nggak makan. Ini buktinya batu 3. Kata Rasulullah, aku juga sama, dibuka aku 5 hari. Nabi lebih banyak daripada Umar hadirin. Tapi Nabi nggak pernah ngeluh jamaah rahimakumullah. Kita mau Allahu Akbar, masih ketemu sama nasi, ketemu sama lauk. Nabi Muhammad coba 2 tahun sekian nggak ketemu. Makanya kalau kita lihat hadirin, orang yang kaya ini bukan orang yang banyak uang Pak. Orang yang kaya itu satu, kalau dia sehat. Yang kedua, kalau bisa makanan bisa dikonsumsi masuk ke perut, itu kaya. Ya kan? Walaupun hanya nasi jamaah rahimakumullah sama sambal gitu kan, 2 cabai sama garam kecap, itu nasi yang baru anget ditotolin, masya Allah, nikmat ya kan? Karena sehat. Bapak jangan ngebayangin Pak. Ya karena sehat nikmat itu aja. Emang gak ada adanya itu dinikmatin ya Allah. Yang penting saya masih bisa ngunyah, masih bisa nelen. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa masuk air ke tenggorokan hadirin. Masyaallah. Dia pengen minum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah ini adalah nikmat yang berharga Pak? Mohon maaf, ada orang nggak boleh minum Pak. Nunggu berapa jam? Habis operasi ya Pak ya? Habis operasi nggak boleh minum Pak, berapa jam? Baru kalau udah buang angin boleh. Ternyata air putih ini masya Allah luar biasa. Ini rezeki dari Allah. Makanya ketika sehat yang pertama, yang kedua ketika masih bisa makanan masuk ke dalam anggota tubuh kita, itu suatu kekayaan yang luar biasa. Lalu ada nikmat yang luar biasa, rezeki yang luar biasa, yang bisa ngalahin materi adalah nikmat kita bisa ibadah kepada Allah. Maka kalau bisa ibadah sama Allah dan nikmat, terus istiqomahkan ibadahnya, maka insya Allah dengan ibadah itu Allah akan terus jaga hidayah. Dari hidayah Allah jaga taufik inayah. Maka dari taufik inayah ibadah di situ ada barokah. Kalau sudah barokah, insya Allah dapat sa'adah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak, dipersilakan. Ada apa? Gimana Pak? Ya, kurang dengar Pak. Iya Pak, kurang keras, maaf. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kita mengatakan babi itu haram, ya, itu berlebihan. Allahu Akbar, ya.
sebenarnya babi itu tidak haram. Allah, masya Allah. Karena di Arab sendiri bukan babi itu yang haram, Iya, tapi itu khinzir. khinzir. Allahu akbar. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Ya, Ya, kalau kita dalam ilmu fikih, ya khinzir itu, babi itu, ya jelas haram dalam ilmu fikih. Karena apa? Menjijikan. Ya kan? Satu, menjijikan. Kita lihatlah, makannya babi itu jorok. Mohon maaf ya. Kadang kotoran sendiri aja dimakan. Jorok. Terus lagi yang namanya babi tadi ada mudarat ketika dimakan, ada cacing pita. Yang itu menurut penelitian akan bisa membahayakan tubuh manusia. Dan memang apa yang diterangkan dalam Al-Quran, sesuatu hal yang dilarang itu pasti ada manfaat buat kita. Maka sepakat para alim ulama, yang namanya babi tetap haram, termasuk anjing juga haram hukumnya. Ya, itu mereka silakan yang menyatakan halal. Kalau kita mah dalam ilmu fikih kata ulama haram, ya udah. Gitu. Ilmunya belum nyampe, Pak. Ya gitu, belum sampai lah ya, belum sampai. Kita mah baru level B ya. Tapi ya tadi kita harus innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu dasar kita, ya. Baik yang rahimakumullah, kita lanjut bahwa kalau kita ingin menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta, harus pelajari sirah nabawiyah. Cerita Nabi Muhammad sampai beliau dakwah bagaimana, sampai beliau ada di kota Madinah, sampai beliau dalam kesuksesan di kota Madinah, sampai beliau wafat. Itu kita pelajari, ada di sirah nabawiyah. Maka timbul ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu selanjutnya jemaah rahimakumullah adalah bagaimana kita senantiasa banyak-banyak bersolawat. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, banyakin sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, saya diijazahin guru saya, jemaah rahimakumullah, setiap habis maghrib, ba'da subuh, minimal sholawat 100 kali, 100 kali. Diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah, para malaikat Allah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah ridho. Sholawatnya para malaikat, malaikat mendoakan terus kebaikan buat Nabi Muhammad. Maka kita umatnya pun juga terus bersolawat kepada beliau sebagai rasa mahabbah. Ada dalam suatu riwayat, barang siapa umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepadanya 1 kali solawat, itu dihantarkan solawat kita di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengenali siapa umatnya yang membaca solawat kepada beliau. Nah kalau udah dikenali nama Nabi, Allahu Akbar, udah bisa hadirin. Masih ada 6 lagi kiat untuk menggapai cintanya Nabi Muhammad. Insyaallah pertemuannya akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.